Halo semua, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Stay home and stay safe everyone. Dalam video kali ini, kami kelompok 9 akan menerangkan gimana sih eksistensi Pablo Escobar pada saat itu memberi pengaruh kepada pemerintahan Kolombia dan juga kepada Amerika dan juga bagaimana mereka menghadapinya. Oh iya, dulu Pablo Escobar dan kartel Medellin-nya ini sangat tersebar dengan luas dan sistematis loh. Maka dari itu sudah dapat dikategorikan ke dalam organized crime internasional. Supaya kalian lebih ngerti lagi, sekarang aku akan menjelaskan latar belakang dari kasus ini. Pablo Emilio Escobar Gaviria, pasti di suatu saat dalam hidup kalian pernah mendengar nama ini deh. Apalagi bagi kalian yang suka nonton Netflix dan nonton seri Narcos, pasti udah gak asing lagi dia itu siapa. Nah, Pablo Escobar lahir di tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia. Sejak masih seorang remaja, Pablo memang sudah mulai menjalani hidup yang bisa dibilang penuh kejahatan. Mulai dari ngejual surat diploma palsu, menyelundupkan speaker stereo, sampai mencuri batu nisan untuk dijual lagi ke orang lain. Dia juga pernah mencuri mobil, tapi pada akhirnya dia tertangkap oleh polisi karena ini, dan di saat itulah, di tahun 1974, Pablo untuk pertama kali dalam hidupnya dipenjara. Lalu asal mula kenapa Pablo bisa pada akhirnya jadi raja narkoba adalah karena gak lama setelah dia dipenjara, ternyata industri kokain di Kolombia mulai berkembang, dan kala itu Pablo mulai ikut menyelundupkan kokain di pertengahan tahun 70-an. Ia juga pada akhirnya membantu membentuk organisasi kriminal yang saat ini kita kenal dengan kartel Medellin. Salah satu penyebab terbesar industri kokain mulai berkembang di Kolombia adalah karena secara geografis Kolombia sangat dekat dengan Peru, Ekuador, dan Bolivia, yang mana negara-negara ini pada saat itu merupakan negara penanam tanaman coca terbesar. Dan ternyata suku-suku pribumi di sana seperti suku Aymaras telah sejak lama menggunakan daun coca sebagai obat untuk mengatasi rasa lapar, pusing, dan untuk menyembuhkan sakit kepala. Seperti yang tadi sudah disebutkan, Pablo Escobar pada akhirnya mulai menyelundupkan narkoba di pertengahan tahun 70-an dan mulai membentuk kartel Medellin, tapi dalam prosesnya dia nggak sendiri guys. Dia melakukannya bersama dengan Ochoa bersaudara, Juan David Ochoa, Sergio Ochoa, dan Jose Luis Ochoa. Pada akhirnya Pablo lah yang diposisikan sebagai kepala dari kartel Medellin itu. Kalau untuk fokus dari kartel ini sendiri adalah di bagian produksi kokainnya, transportasinya, dan penjualannya. Setelahnya, di tahun 80-an, kartel Medellin semakin berkembang dan menjadi organisasi yang mendominasi penjualan kokain di Kolombia. Hal ini juga membuat Pablo sendiri mendapatkan kekayaan yang berlimpah dan pengaruh yang sangat besar. Saat itu kekayaan Pablo dilaporkan mencapai 25 miliar dolar Amerika. Karena kekayaannya itu, dia juga bisa memiliki rumah dan tanah yang luasnya sekitar 2.800 hektar. Dan dia beri nama Hacienda Napoles yang terletak di Kolombia, yang ditaksir seharga 63 juta dolar Amerika. Selain itu, dia juga mulai membiayai beberapa proyek untuk membantu orang-orang miskin di negaranya. Karena ini, Pablo juga mulai dibandingkan dengan Robin Hood. Rakyat Kolombia pun mulai terenyuh hatinya dan melihat Pablo sebagai sosok pemimpin. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya, seorang penyelundup narkoba yang dianggap rakyat di negaranya sendiri sebagai seorang yang dapat memimpin mereka. Dengan adanya dukungan ini, Pablo pun memiliki keinginan untuk masuk ke dunia perpolitikan. Dan tak lama kemudian, dia memenangkan pemilihan umum parlemen Kolombia di tahun 1982 sebagai anggota alternatif dari Cámara de Representantes. Walaupun begitu, Pablo juga merupakan seseorang dengan kepribadian yang tegas dan kejam jika ada orang yang tidak tunduk kepadanya. Dia juga mempunyai sebutan atau catchphrase-nya tersendiri yang ia ucapkan kepada orang yang ragu untuk menerima uang suapan dari dirinya, yaitu plata o plomo, yang memiliki arti uang atau timah. Plata o plomo. Ustedes eligen. Nah, gimana guys? Ngeri juga ya? Selain Pablo dan kartelnya, tentunya aktor-aktor lainnya yang terlibat adalah pemerintahan Kolombia dan Amerika, khususnya DEA dan para agennya. Yang menjadi alasan besar atas keterlibatan Amerika dan DEA dengan Kolombia dan Escobar adalah karena kartel Medellin pada saat itu pernah memegang 80% dari total kokain yang masuk secara ilegal ke Amerika. Diperkirakan juga pada saat itu ada lebih dari 15 ton kokain yang masuk ke Amerika setiap harinya. Selain itu, yang menjadi dorongan Amerika untuk membantu Kolombia melawan Pablo adalah image Amerika dan Presiden Ronald Reagan sebagai negara yang menyatakan war on drugs atau perang melawan narkoba sejak tahun 70. Pada akhirnya hal ini menciptakan suatu sinergi antara DEA selaku kaki dan tangan Amerika dan
kepolisian dan pemerintahan Kolombia untuk menjatuhkan Pablo Escobar dari tahtanya. Sinergi ini menciptakan beberapa upaya-upaya besar untuk mencapai tujuan itu. Contohnya seperti yang terjadi di tahun 90-an, di mana Pablo diancam untuk diekstradisi ke Amerika Serikat atas perbuatannya. Namun hal ini malah membuat Pablo mengamuk dan akhirnya pertumpahan darah pun terjadi di Kolombia. Karena itu Presiden Cesar Gaviria yang merupakan Presiden Kolombia saat itu terpaksa melakukan negosiasi dengan Pablo. Dia menjanjikan kepada Pablo bahwa ekstradisi itu akan dibatalkan jika Pablo menyerahkan dirinya pada pemerintahan Kolombia untuk berbicara di sana. Namun ternyata Pablo membalas dengan tawaran lain. Dia menyatakan bahwa ia akan setuju untuk menyerahkan diri jika ia diperbolehkan untuk membangun penjaranya sendiri. Dengan penuh rasa takut dan keterpaksaan, pada akhirnya Kolombia pun menyetujuinya. Lalu Pablo pun membangun penjara mewah untuk dirinya yang dijuluki The Cathedral. Walaupun begitu, pemenjaraan ini tidak berlangsung dengan lama. Di balik kemewahan dan privilege yang ia dimiliki di dalam penjara, Pablo tetap tidak menahan emosinya dan pada akhirnya membunuh 2 orang bawahannya karena masalah sengketa pembayaran. Hal ini menyebabkan pemerintahan Kolombia menjadi geram dan berencana untuk memindahkan Pablo ke penjara konvensional. Namun lagi-lagi dengan banyaknya research Pablo dan korupsi yang terjadi, ia berhasil kabur dari penjara mewahnya di bulan Juli tahun 1992. Nah, karena hal itu, pemerintah Kolombia mengaku lalai dan meremehkan Pablo. Setelahnya, pemerintahan Kolombia dibantu dengan para pejabat Amerika kembali melakukan pencarian terhadap Pablo Escobar. Bahkan mereka juga terpaksa bekerja sama dengan pengedar narkoba lainnya yang merupakan saingan Pablo. Tim gabungan Amerika dan Kolombia ini sebenarnya telah dibentuk pada tahun 1986 oleh Virgilio Barco sebelum dirinya menjadi presiden Kolombia dan digantikan oleh Cesar Gaviria. Tim ini diberi nama Search Block. Sejak kaburnya Pablo dari penjara, tim gabungan ini dibantu oleh pasukan khusus Amerika Serikat, intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat, dan para anggota CIA serta DEA mulai dari tahun 1992 sampai 1993, dan dikabarkan tim gabungan inilah yang berhasil membunuh Pablo. Pada 2 Desember 1993, sehari setelah hari ulang tahun ke-44-nya, Search Block berhasil menemukan Pablo di rumah persembunyiannya yang terletak di Medellin. Di sanalah ia berhasil dikepung dan ditembak mati. Fenomena ini dapat dilihat melalui lensa teori identitas sosial yang berasal dari paradigma konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas suatu negara itu terbentuknya karena adanya interaksi dengan pihak lain atau significant other. Selanjutnya, identitas sosial akan membentuk kepentingan nasional yang akan mempengaruhi tindakan atau kebijakan suatu negara. Hal ini dibuktikan ketika Amerika Serikat memakai narkoba sebagai ancaman utama bagi nasional maupun regional. Dengan kata lain, Amerika Serikat telah memiliki identitas sebagai negara anti narkoba, sehingga muncul tanggung jawab peran Amerika Serikat untuk memerangi dan membantu negara-negara yang memiliki masalah narkoba melalui kebijakan War on Drugs. Hal ini disebut juga sebagai role identity atau identitas peran negara Amerika Serikat. Identitas peran berkenaan dengan tanggung jawab negara, yaitu apa yang seharusnya dilakukan negara ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap negara memerlukan keberadaan negara lain untuk membuktikan dirinya di mata dunia dan mengetahui peran apa yang mereka miliki. Dari sudut pandang Amerika, Kolombia merupakan negara yang membutuhkan bantuan, dan bantuan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan sebagai penguat Indonesia Amerika sebagai negara pemberantas narkoba. Karenanya Kolombia merupakan signifikan other-nya. Sebaliknya, Kolombia memandang Amerika sebagai negara yang dapat membantu mereka, serta merupakan negara pembanding dan pernah dapat dijadikan benchmark. Sikap kami terhadap kasus yang sudah kami bahas adalah kami menolak dan menentang apa yang sudah terjadi dan mendukung segala upaya agar tidak terjadi hal yang serupa. Karenanya kami mendukung aksi yang sudah dilakukan semua pihak untuk meruntuhkan kerajaan Escobar. Yang ditakutkan adalah jika hal yang serupa terjadi lagi, masyarakat dunia akan terancam keamanannya, dan generasi muda di dunia akan semakin fragile karena luasnya peredaran narkoba. Dapat disimpulkan bahwa perilaku Amerika Serikat sebagai negara anti narkoba dan menekankan kebijakan War on Drugs merupakan sebuah identitas yang dapat mempengaruhi kebijakan dan bagaimana negara tersebut akan bertindak. Selama bertahun-tahun sejak dideklarasikan kebijakan War on Drugs pada tahun 1971 oleh Presiden Richard Nixon, Amerika Serikat telah mengimplementasikan kebijakan anti-32 narkoba dari periode Presiden 1 ke Presiden selanjutnya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya guys. Sampai jumpa!